Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gambar ilustrasi, yang kedua adalah organ gerak hewan, dan yang terakhir adalah ide pokok bacaan. Nah, sebelumnya perhatikan rangkaian gambar cerita berikut. Di sini ada 4 gambar yang terangkai menjadi satu cerita. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, ini adalah contoh gambar cerita. Gambar cerita sendiri apa? Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi sendiri apa ya? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah gambar yang berupa foto, seperti berikut. Kemudian yang kedua, gambar tangan. Gambar tangan contohnya seperti ini. Berikut adalah ragam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar, kemudian komik, pamflet, cover atau sampul, kartun, dan yang terakhir adalah karikatur. Sekarang kita akan pelajari satu persatu agar kalian lebih paham. Apa itu cergam atau cerita bergambar? Kalian tentunya pernah lihat di buku-buku cerita, di situ ada gambar dan ada bacaannya. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar. Cerita bergambar itu fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Kemudian komik. Kalian bisa lihat contoh gambar komik? Iya. Jadi komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks cerita padat dan singkat. Disampaikan lewat percakapan, bersifat lucu dan menghibur. Jadi kalau komik ini lebih ke percakapan. Ada orang, ada percakapannya, dijawab ada orang, ada percakapannya. Ini adalah contoh komik. Berbeda dengan cerita bergambar tadi, kalau cerita bergambar lebih ke narasi atau teks cerita. Bisa membedakan ya antara cerita bergambar dan komik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada pula yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh pamflet. Kalian juga mungkin pernah melihat biasanya selebaran-selebaran yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu adalah contoh dari pamflet. Selanjutnya cover atau sampul. Sampul di sini adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Jadi sampul yang ada di depan buku bacaan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada cerita binatang, bela negara. Nah, sampul ini mewakili dari isi buku tersebut. Kemudian kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa atau kejadian tertentu. Di sini ada Upin Ipin, ada tokoh-tokoh si Kancil, Doraemon, dan lain-lainnya. Di TV tentunya kalian sering sekali melihat banyak film-film kartun. Nah, selanjutnya
Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Karikatur ini biasanya dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Nah, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Yang pertama kita harus menyiapkan dulu media alas gambarnya. Kalian bisa menggunakan kertas HVS, bisa menggunakan kanvas, dan lain-lainnya. Kemudian media pewarna bisa menggunakan cat air maupun pensil warna. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi, objek gambar ilustrasi ini bisa berupa manusia, bisa hewan, juga bisa tumbuh-tumbuhan, serta bisa benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ini objek gambar ini biasanya disesuaikan dengan isi bacaannya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah kita harus menentukan dulu gagasan. Gagasan ini bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Kemudian, setelah kita menentukan gagasan, kemudian kita masuk ke nomor 2 yaitu sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus hati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Kemudian yang terakhir adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan warna aslinya. Yang kedua, memberi warna sesuai imajinasi kalian. Ini adalah contoh dari gambar ilustrasi. Ada gambar ikan, ada gambar kelinci. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu mengenai organ gerak hewan. Kelinci, seperti kalian lihat, kelinci adalah binatang dengan organ gerak kaki. Kelinci bergerak meloncat dengan menggunakan kakinya. Kelinci memiliki kaki belakang lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kemudian burung, organ geraknya adalah kaki dan sayap. Kaki untuk berjalan dan sayap untuk terbang. Selanjutnya, ini adalah gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini dikarenakan karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke arah kiri dan kanan, serta mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang yang bisa membantu gerak naik dan turun. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama dapat kita ambil bahwa ragam ilustrasi yaitu cergam atau cerita gambar, komik, maaf tulisannya salah, itu maksudnya pamflet. Pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Kemudian yang kedua, langkah untuk membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama harus menentukan gagasan, kemudian membuat sketsa, dan yang ketiga adalah pewarnaan. Yang terakhir, ikan memiliki gerak yang unik, berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Selanjutnya untuk tugas hari ini, nomor pertama, setelah mempelajari langkah membuat gambar ilustrasi, maka sekarang cobalah untuk membuat gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku. Di selembar kertas gambar atau HVS, beri warna yang menarik. Kemudian yang nomor 2, tentukan organ gerak hewan berikut. Dari hewan ular, ikan, dan kambing, kalian tentukan nama organ geraknya dan fungsi organ geraknya itu apa. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Arin bisa dipahami dan selamat belajar.